Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Alfiana dari STMIK IKMI Cirebon dengan NIM 322111473. Mungkin kalau dalam bahasa Jepang bisa diterjemahkan Watashi no namae wa Maya Alfiana Tomoshimasu. STMIK IKMI Deigaku desu. NIM wa 32111473 です. Itu 322111473. Dalam video kali ini saya akan membahas materi di buku Minan no Nihongo 1 bab ke-9. Apa sih yang kita bahas? Yang kita bahas yaitu tentang penggunaan kata keterangan tingkat dan kuantitas dalam bahasa Jepang. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang memahami pengertian dari kata keterangan tingkat dan kuantitas dalam bahasa Jepang. Dan yang kedua, membahas tentang memahami macam-macam dan penggunaan dari kata keterangan tingkat dan kuantitas. Yang terakhir yaitu contoh masing-masing dari kata keterangan tingkat dan kuantitas. Kenapa sih saya membahas tentang penggunaan kata keterangan tingkat dan kuantitas? Oke, saya akan menjawabnya. Saya sudah pernah belajar bahasa Jepang di LPK IKMI. Nah, yang saya alami di sana banyak siswa-siswa atau peserta yang ikut di kelas bahasa Jepang juga di sana masih kurang memahami apa sih perbedaan antara kata keterangan tingkat dan kuantitas. Jadi saya membuat video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa memahami perbedaan antara kata keterangan tingkat dan kata keterangan kuantitas. Lanjut kita ke slide berikutnya. Pengertian dari kata keterangan tingkat. Apa sih kata keterangan tingkat itu? Oke, kata keterangan tingkat adalah ungkapan yang menjelaskan suatu keadaan. Tingkatannya seringkali menjadi masalah yang menjelaskan adanya. Nah, kata keterangan tingkat ini mengukur seberapa mampukah kita dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan. Yang kedua yaitu kata keterangan kuantitas. Apa sih kata keterangan kuantitas itu? Kata keterangan kuantitas yaitu digunakan untuk menggambarkan jumlah orang atau benda yang terlibat dalam suatu aktivitas. Apakah sudah paham dari perbedaan dari pengertian keduanya? Yang pertama, kata keterangan tingkat untuk mengukur suatu kegiatan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kedua, kuantitas yaitu untuk mengukur jumlahnya, baik itu orang ataupun benda. Lanjut ke materi yang kedua yaitu memahami tentang kata keterangan tingkat dan kuantitas. Yang pertama ini kata keterangan tingkat. Kata keterangan tingkat ada 5. Yang pertama yoku. Yoku bisa diartikan sebagai dengan baik. Yang kedua yaitu daitai. Daitai itu adalah hampir semua, sebagian besar. Yang ketiga yaitu sukoshi. Sukoshi artinya sedikit. Yang keempat yaitu amari. Amari itu tidak begitu artinya. Yang kelima zengzeng. Zengzeng itu sama sekali tidak. Oke, langsung saja kita ke penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu kata keterangan tingkat yoku. Apa sih yoku itu? Yoku dikatakan dengan baik. Kata yoku digunakan untuk menyatakan tingkat kemampuan tertinggi
dalam melakukan suatu kegiatan, yaitu mampu memahami sesuatu, mampu melakukan sesuatu dengan baik. Jika diukur dengan angka, tingkat pemahaman yang ditujukan oleh kata yoku adalah 100%. Misalnya, mampu memahami penjelasan dengan baik, mampu melakukan aktivitas dengan baik, dan sebagainya. Lanjut ke kata keterangan tingkat yang kedua. Deitai. Deitai dalam bahasa Indonesia berarti lebih atau kurang. Bisa juga sebagian besar atau hampir semua. Tingkat pemahaman dan frekuensi yang ditunjukkan oleh kata ini kira-kira 80%. Oke, dari total. Ketika Anda menggunakan kata deitai, Anda harus memperhatikan bahwa kata keterangan ini selalu digunakan bersama dengan kata kerja bentuk positif. Oke, kata kerja bentuk positif itu kata kerja yang bentuknya mas. Contohnya ada benkyoshimasu, tabemasu, nomimasu. Itu adalah kata keterangan positif, mas. Apa sih kata keterangan negatifnya? Nah, kata keterangan negatif tinggal masnya kita ganti menjadi maseng. Contoh yang pertama kan benkyoshimasu. Jadi benkyoshimaseng artinya tidak belajar. Kedua, tabemas kan bentuk positifnya makan. Jika kita ke bentuk negatif, kita ubah masnya menjadi maseng. Contohnya tabemaseng, tidak makan. Untuk yang ketiga yaitu nomimas. Apa sih nomimas itu? Nomimas adalah minum. Misalkan kita ubah ke bentuk negatif gimana? Jadi kalau kita ubah ke negatif, kita ubah masnya ke maseng. Jadi nomimaseng, tidak minum. Tuh, lanjut ke yang ketiga. Sukoshi dalam bahasa Indonesia yaitu sedikit. Misalkan ketika seseorang diberi 10 soal kanji dan diminta membaca, dia hanya dapat membaca sekitar 3 hingga 4, kurang dari sebagian besar dari jumlah soal kanji yang diberikan. Sukoshi dapat digunakan dengan kata kerja, kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Tingkat pemahaman atau jumlah yang ditunjukkan dengan kata keterangan ini yaitu 30%. Pernah tidak di FYP TikTok sukoshi dame, sukoshi dame, itu kan berarti sedikit-sedikit tidak boleh, sedikit-sedikit tidak boleh. Tuh. Lanjut kita ke kata keterangan tingkat yang digunakan dalam kalimat negatif. Yang sebelumnya saya sudah jelaskan, kata kerja masnya diganti ke maseng. Tuh. Yang keempat yaitu amari. Apa sih amari itu? Amari dalam bahasa Indonesia berarti terlalu, begitu, atau terlalu banyak, dan dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat atau jumlah apapun, yaitu di bawah rata-rata, sekitar 20% atau kurang dari rata-rata. Hal yang perlu diingat ketika menggunakan kata keterangan ini adalah bahwa itu selalu dipasangkan dengan kata kerja yang sifatnya negatif, sehingga menghasilkan arti tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit. Itu kata sifat. Kalau kata kerja, tidak terlalu ngantuk, tidak terlalu lapar. Lanjut ke berikutnya yaitu zeng-zeng. Zeng-zeng dalam bahasa Indonesia berarti tidak sama sekali. Zeng-zeng wakarimasen, tidak terlalu mengerti, berarti 0% memahami, tidak memahami sama sekali. Tuh. Kata keterangan ini digunakan untuk menggambarkan tingkat rendah atau jumlah terkecil dari suatu hal atau keadaan, diukur dengan angka tingkat pemahaman frekuensi tidak ada sama sekali, yaitu 0%. Lanjut ke kata keterangan yang
Udah selesai untuk kata keterangan tingkat. Kita bahas selanjutnya yaitu kata keterangan kuantitas. Kata keterangan yang menyatakan jumlah, baik itu orang, benda. Pertama, untuk kata keterangan kuantitas, yaitu takusang. Apa sih artinya takusang itu? Ada yang tahu? Nah, takusang yaitu banyak. Dan jangan lupa bahwa kata ini selalu dipasangkan dengan kata kerja bentuk positif untuk menjumlahkan kuantitas atau frekuensi. Ke pengertian selanjutnya yaitu sukosi. Sukosi yang sebelumnya sudah diterangkan di kata keterangan tingkat. Jadi yang membedakannya yaitu dapat digunakan dengan berbagai kata, termasuk kata kerja, sifat, benda, dan kata keterangan. Perlu diingat bahwa kata keterangan ini harus selalu dipasangkan dengan kata kerja bentuk positif, berarti antara kata keterangan tingkat sukosi dan kata keterangan kuantitas ini hampir sama. Tetapi yang membedakannya, jika sukosi di kata keterangan tingkat untuk menerangkan tingkatan kita terhadap suatu pekerjaan yang kita lakukan dalam situasi ketika kita sedang melakukan aktivitas. Jika sukosi di kata keterangan kuantitas ini yaitu untuk menyatakan jumlah, misalkan kita beli apelnya jumlahnya berapa gitu. Berarti misalkan di orang jual 10, tapi kitanya inginnya 50, berarti kan sedikit sekali apelnya. Sukoshi ringo ga arimasu. Kok sedikit apelnya? Oke, lanjut ke ketiga yaitu amari. Berarti terlalu banyak. Begitu. Jenis kata yang dapat digunakan dengan kata sukoshi adalah kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Namun perlu diingat bahwa ketika menggunakan kata amari, kata keterangan selalu dipasangkan dengan kata kerja atau kata sifat berbentuk negatif yang berarti terlalu, tidak terlalu, atau tidak begitu. Jadi yang membedakan antara sukoshi dan amari, kalau sukoshi dikaitkan dengan kalimat positif, sedangkan amari digunakan dalam kalimat negatif. Lanjut ke 4 yaitu zeng-zeng. Apa itu zeng-zeng? Zeng-zeng dalam bahasa Indonesia tidak sama sekali. Selain itu, perlu diingat bahwa ketika menggunakan kata ini, kata keterangan ini selalu berpasangan dengan bentuk negatif dari kata kerja atau kata sifat yang menghasilkan arti tidak sama sekali. Kata kerja dan kata sifat adalah dua jenis yang dapat digunakan dengan kata zeng-zeng. Langsung saja kita ke contohnya supaya kita tambah paham tentang pengertian tentang apa sih kata keterangan tingkat dan apa sih kata keterangan kuantitas itu. Contoh kata keterangan tingkat yang pertama yaitu yoku. Contohnya puroguramingu go yoku ga wakarimasu. Artinya saya mengerti bahasa pemrograman dengan baik. Contoh lagi, eigo yoku ga wakarimasu. Aigo yoku ga wakarimasu. Artinya eigo bahasa Inggris, yoku dengan baik, ga wakarimasu mengerti. Jadi diartikan mengerti bahasa Inggris dengan baik. Jadi paham betul bahasa Inggris itu. Yang kedua yaitu daitai. Daitai saya ambil contoh katakana ga daitai wakarimasu. Mengerti hampir semua katakana. Katakana itu termasuk ke dalam huruf
bahasa Jepang. Huruf bahasa Jepang ada 3. Pertama hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana yaitu tulisan Jepang asli, katakana yaitu kata serapan, contohnya dari bahasa Inggris itu menggunakan bentuk huruf katakana. Bahasa Indonesia juga katakana. Di contoh ini juga Puroguramingu ini termasuk bentuk huruf katakana, karena programmer itu berasal dari bahasa Inggris. Oke, katakana ga daitai wa karimasu. Mengerti hampir semua katakana. Misalkan katakana ada 50 huruf, tapi kita memahaminya cuman 45 atau 40 gitu. Langsung ke kalimat yang contoh yang ketiga, yaitu sukoshi. Sukoshi di sini no yofukashita no de kyou wa sukoshi nemui desu. Kemarin karena begadang, jadi hari ini mengantuk. Kalau bahasa Jepangnya begadang yaitu yofukashita no de kyou wa sukoshi nemui desu. Lanjut. Jadi untuk kata keterangan inti tingkat ini berkaitan dengan aktivitas keseharian kita ya. Keterangan tingkat 4 yaitu furan sugo ga amari wakarimasen. Nah, ini yaitu bentuk kata kerja yang sifatnya negatif. Ada kata maseng-maseng. Misalkan kita contoh lain deh, tidak mengerti bahasa Jepang, Nihongo ga amari wakarimasen. Tidak mengerti bahasa Cina, Chugoku ga amari wakarimasen. Tidak mengerti bahasa Korea, Kangkoku ga amari wakarimasen. Tidak mengerti bahasa Indonesia, Indonesia go ga amari wakarimasen. Oke, lanjut yang kelima, zengzeng. Jengkoru shemu ga zengzeng oishiku nai desu. Saya ambil kalimat negatif dari oishiku nai desu, yaitu tidak enak. Untuk yang kedua, contoh kalimat kata keterangan kuantitas. Pertama digunakan dengan kata kalimat positif. Contohnya pertama takusang, yaitu banyak. Contohnya watashi ni wa komakai okane ga takusang arimasu. Saya mempunyai banyak uang receh. Yang kedua, sukoshi sedikit. Itsumo ochani sato o sukoshi iremas. Selalu memasukkan sedikit gula di teh. Kenapa? Karena kalau banyak-banyak masukkan gula, kita kena penyakit diabetes. Ya, maaf. Oke, yang ketiga digunakan dengan kalimat negatif, yaitu subaraku wa amari karakunai desu. Biasanya sebelah kan pedas ya, tapi di kalimat ini karena tidak pedas, jadi kita bikin kalimatnya subaraku wa amari karakunai desu. Bentuk negatif dari karai kan pedas, bentuk positifnya. Kalau ke bentuk negatifnya kita pakai kunai. Kenapa bukan maseng? Karena kalau maseng itu khusus kata kerja, sedangkan untuk kata sifat, yaitu kata sifat kan ada 2, kata sifat i dan kata sifat na. Kalau kata sifat i nya dibuang, diganti kunai desu. Tuh, jadi suraku wa amari karakunai desu. Lanjut ke contoh keempat, yaitu zengzeng. Ima okane ga zengzeng arimasen. Saya sekarang sama sekali tidak punya uang. Yang pertama ini banyak uang receh nih. Arimas bentuk positif. Yang
Keempat itu arimaseng, bentuk negatif, jadi bisa dipakai untuk kalimat zeng zeng. Ima o kane ga zeng zeng arimaseng. Selesai, owarimashita. Hai, owarimashita. Arigatou gozaimasu. Sekian pembahasan materi bab 9 tentang penggunaan kata keterangan tingkat dan kuantitas. Semoga yang melihat video ini bisa memahami dengan baik apa yang saya jelaskan, dan jika kurang paham saya mohon maaf karena saya masih banyak kekurangan dan saya juga masih belajar bahasa Jepang. Begitu saja dari saya. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ja, mata ne.